Salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih Gereja Kristen Jawa GKJ Purworejo. Semoga kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saudara semua yang senantiasa setia mengikuti program ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masih akan membahas tentang 7 perkataan pengakuan Yesus dalam kitab Injil Yohanes. Kita sudah membahas tentang pengakuan Yesus sebagai terang dunia, lalu Yesus sebagai pintu. Dan hari ini kita akan membahas tentang Yesus mengaku sebagai gembala yang baik. Dikatakan, akulah gembala yang baik. Mari kita cermati, saudara-saudara, dan kita akan juga lihat bagaimana kesaksian Alkitab tentang hal ini. Saudara, mengapa Yesus memakai metafor, gambaran-gambaran dalam mengajarkan dan menerangkan jati diri misi kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya, kepada orang banyak dengan metafor? Pertama, karena memang Guru Yesus atau Isa Al-Masih atau Gusti Yesus atau Mesias ini memiliki kemampuan untuk menggunakan metodologi mengajar yang luar biasa. Ketika audien mengerti tentang bagaimana menabur, cara bertani, dipakai itu. Begitu juga dengan situasi peternakan, dipakai itu. Dan dia mengidentifikasi diri, menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Karena memang ada gembala yang tidak baik dalam kehidupan. Dan orang-orang yang mendengarnya langsung mengerti. Begitu luar biasa Guru Yesus untuk menjelaskan cara mengajar yang perlu kita pelajari. Nah, gembala, saudara, ada 3. Yang pertama adalah gembala upahan, yang diupah untuk menggembalakan, dan ternaknya itu bukan miliknya sendiri. Gembala yang punyanya ternaknya sendiri, banyak juga yang begitu. Dan yang ketiga, gembala yang penakut. Mungkin ternaknya sendiri, tapi dia takut. Nah, yang diambil Yesus adalah fakta umum, gembala yang baik yaitu gembala yang menggembalakan ternaknya sendiri, menjaganya, bahkan membelanya kalau ada binatang buas yang akan datang untuk menerkam. Baik, kita akan melihat teks dari Alkitab tentang hal ini, dan kita akan cermati bersama-sama, saudara-saudara, dari Injil Yohanes. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang mencermati program ini, marilah kita membuka Injil Yohanes pasal 10. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18 yang begini sabda Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai berikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah
gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10, 11 sampai dengan 18. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya menemukan setidak-tidaknya ada 4 hal tentang gembala yang baik ini. Yang pertama, gembala yang baik itu adalah yang empunya domba. Jadi bukan orang lain, tapi yang empunya domba. 2, gembala yang baik itu rela mengorbankan diri, memberikan nyawa untuk keselamatan domba yang menjadi miliknya itu. Kalau yang upahan lari, kalau ini membela. Kalau ada serigala datang, dia dengan senjata yang disiapkan, dia menghadapi. 1, pemilik. 2, memberikan pengorbanan nyawanya untuk domba yang menjadi miliknya itu. 3, mengenal domba. Ini dombaku, ini bukan, ini yang masih kecil, ini yang jantan, ini yang sedang bunting, ini yang sakit, dan seterusnya. Mengenal. Memiliki, berkorban, mengenal. Dan yang keempat dikatakan adalah dikenal. Tidak hanya mengenal, tapi dikenal. Baik, mari kita bahas hal ini poin demi poin secara ringkas. Yang pertama, pemilik. Sudah pasti bahwa Tuhan itu di dalam Yesus itu punya relasi dengan orang-orang yang menjadi miliknya, yang disebut sebagai umat kepunyaannya. Saya adalah umat kepunyaan Allah. Saya milik Tuhan, dan itu yang saya hayati. Begitu juga dengan saudara-saudara, kita ini tidak lolo, kita tidak sendirian, tapi kita punya Tuhan yang menjadi junjungan kita, dan Tuhan ini yang adalah pemilik hidup kita. Itu yang pertama, Yesus menjadi gembala. Dalam arti yang pertama adalah yang memiliki. Yang kedua, berkorban. Di dalam Yesus kita sudah tahu bahwa keselamatan itu hanya ada karena cinta kasih dan pengorbanannya. Tidak mungkin keselamatan itu tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, poin kedua ini juga menjadi bagian penting bagaimana Yesus nanti berkorban di Golgota untuk keselamatan kita. Dia mulai terangkan. Nah, yang ketiga, dia mengenal. Coba perhatikan bagaimana dia menegur Petrus, bagaimana dia menegur dan memberitahu Yohanes. Berbeda. Bahkan di dalam runtutan Kisah Rasul, bagaimana perjumpaan dengan Rasul Paulus.
yang dulunya bukan rasul dan benci orang Kristen berbeda lagi. Mengenal domba-domba. Mengenal domba-domba. Tuhan mengenal hatiku, Tuhan mengenal kita, Tuhan mengenal apa yang menjadi pergumulan kita, kesulitan kita, tantangan yang kita hadapi. Tuhan mengenal. Bahkan ketika sekarang masa pandemi, Tuhan juga mengenal betapa kita mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Tapi sebagian juga barangkali betapa kita acuh tak acuh saja. Tuhan mengenal. Poin yang terakhir, yang keempat adalah Tuhan dikenal. Yesus dikenal oleh umat kepunyaannya, oleh domba-dombanya dari kandang ini maupun dikatakan juga kandang yang lain, karena Yesus datang tidak hanya untuk orang Yahudi tapi juga kandang yang lain, yaitu orang-orang seluruh dunia yang akan disatukan menjadi satu gembala. Dan tapi yang pasti dia dikenal. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita mengenal Yesus Kristus? Sejauh mana kita mengenal Juru Selamat kita ini, Sang Pembawa Damai, Alaihi Salam, Pembawa Damai Sejahtera, Isa Al-Masih Alaihi Salam. Ini saudara, dikenal, dan itu yang membuat gembala yang baik mengungkap jati dirinya, bukan hanya dari perspektif sang gembala, tapi juga dari perspektif umat. Saudaraku, hari ini saya mengajak, mau ndak kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada sang gembala yang menjadi pemilik hidup kita. Mau ndak kita tidak hanya dikenal, tapi mengenal sang gembala, sehingga di tengah kesulitan, persoalan, dan pergumulan yang berat ini, kita tidak menjadi semplah. Karena apa? Karena kita mengenal. Dan kita yakin bahwa Yesus itu menolong kita dari kekuasaan apapun. Di Alkitab diceritakan bahwa Yesus Kristus itu memiliki kekuatan, kekuasaan, karya penyelamatan yang luar biasa. Ketika dia hadir, dia tidak hanya menolong orang yang sakit, dia mengusir setan, tapi dia juga membangkitkan orang yang sudah mati, bahkan orang buta sejak lahir, orang yang pendarahan berpuluh tahun dikatakan sembuh. Saya cuma mau mengatakan satu hal, Yesus punya kuasa untuk angkat, untuk kuatkan kita, untuk menolong kita. Tapi ini soal iman. Artinya ya kalau Anda beriman, kalau saya beriman, ya amin, terjadi. Kalau tidak ya tidak. Tidak. Iman itu harus dengan kesungguhan. Sebagai hambanya, saya mengajak, mari kita merenungkan hal ini, tidak hanya direnungkan, tapi dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jalani hidup kita, dan kita meyakini bahwa Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, berkatilah, semoga kami tidak hanya mendengar dan merenungkan, tapi mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari, di tengah pergumulan, kesulitan, tantangan, persoalan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin akan pertolongan-Mu. Tuhan, terima kasih. Semoga kami memiliki keyakinan itu, dan semoga Roh Kudus menguatkan kami, sehingga kami menjadi domba, tapi juga kami punya gembala, dan kami mengalami kelimpahan dan pertolongan karena karya Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Kristus pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.